memiliki prasangka. Ia menggelapkan raja dan pengemis dengan cara yang sama. Ini adalah cerita yang punya arti lebih dari sekedar rasa kesepian. Tentang seorang komedian yang lupa bahwa panggungnya telah usai. Tapi, jika kamu menganggap semua cerita harus selalu dimulai dari awal, yang jelas, ini bukan cerita yang mau kamu dengar. Waktu sudah mencoba menjalankan fungsinya dengan memberikan jeda pada kenyataan. Di sepanjang tahun ini, ada satu hal yang ia pelajari, bahwa ketidakpedulian jauh lebih kejam daripada kebencian. Saat kau berteriak dalam warna-warni, namun dunia memilih untuk buta. Bagaimana jika sebenarnya semesta sedang memberitahu kita sesuatu yang sederhana? Bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk berhenti. Bagaimana jika kata usai menyimpan arti yang tidak seburuk itu? Setelah 1 tahun berlalu, tanpa jawaban dari pertanyaan, untuk apa tujuanku di sini? Kadang, tempat persembunyian terbaik bukanlah lari ke tempat yang jauh. Cukup dengan menutup pintu dari dunia yang tidak lagi mengerti bahasamu. Di sini, di antara 4 dinding yang diam, suara bising dari luar akhirnya berhenti. Tapi ada sunyi yang muncul dengan masalah baru, memaksamu untuk mendengar apa yang selama ini kamu hindari. Kita terlalu sering jatuh cinta pada masa lalu, pada potret kebahagiaan yang usang, hingga akhirnya kita melakukan satu-satunya hal yang kita bisa, bersandiwara. Sunyi itu aneh. Dia menakutkan saat kita berusaha lari darinya. Tapi dia juga satu-satunya hal yang jujur pada saat kita kehabisan napas untuk berpura-pura. Ada satu kebohongan manis yang selalu kita ceritakan pada diri sendiri. Bahwasannya pertunjukan harus tetap berjalan. Maka kamu tertawa, kamu menari, kamu menciptakan riuh di ruang hampa. Seolah-olah dengan berpura-pura bahagia, lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi sampai kapan? Bagaimana jika tawa yang kamu paksakan itu sebenarnya adalah cara hatimu berteriak minta tolong? Dan ketika musik di kepalamu berhenti, kamu sadar tak ada tepuk tangan. Kamu sadar bahwa membohongi bayangan sendiri adalah hal yang paling menyedihkan.
detik ini kamu sadar, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Selama ini, kita sibuk mencari tepuk tangan dari tangan orang lain. Sampai kita lupa melihat dia yang ada di cermin. Lihat dia baik-baik. Dia bukan topeng yang gagal. Dia adalah satu-satunya orang yang tetap bertahan saat satu dunia memilih untuk pergi. Maka, lakukanlah satu hal yang belum sempat kamu lakukan. Membungkuklah. Bukan kepada penonton yang tidak ada, tetapi kepada dirimu sendiri. Ini bukan tentang menyerah kalah. Ini adalah ucapan terima kasih karena sudah sekuat ini. Bagaimana jika kita berhenti melihat luka sebagai kerusakan? Bagaimana jika kita melihatnya sebagai bukti bahwa setidaknya kita pernah mencoba bersinar? Terkadang, langkah paling berani bukanlah berlari kencang ke depan, tapi berani untuk kembali ke titik nol. Air tidak menghapus ceritamu, ia hanya membersihkan lelahmu. Jangan takut untuk berkemas. Menaruh kostum ini ke dalam kotak bukan berarti kita membuang kenangan. Kita hanya sedang merapikannya. Bagaimana jika kita tidak menyebutnya berakhir, tapi menyimpan, seperti sebuah buku bagus yang sudah selesai dibaca? Lihat keluar sana, tugasmu menghibur sudah selesai. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi peran. Sekarang, waktunya untuk menjadi manusia lagi. Bernafaslah, kamu bebas, tak lagi gentayangan.